Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang menghimbau masyarakat untuk waspada terhadap upaya penipuan dan mengatasnamakan aktivasi identitas kependudukan digital atau IKD. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data di Sdukcapil Kota Padang Panjang, Windo Arezo mengatakan, di Sdukcapil tidak pernah melakukan proses aktivasi IKD melalui panggilan telepon maupun pesan WhatsApp. Rezo juga menyebutkan aplikasi resmi IKD hanya tersedia di Play Store serta App Store, dan proses aktivasi hanya dapat dilakukan secara langsung di kantor Dis Dukcapil, mal pelayanan publik, kantor lurah, serta jemput bola ke rumah warga. Dikatakan, password IKD dibuat secara otomatis oleh sistem Kementerian Dalam Negeri dan dikirimkan ke email resmi pemilik identitas. Masyarakat, kami menghimbau untuk berhati-hati terhadap modus penipuan yang mengatasnamakan petugas dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan alasan aktivasi identitas kependudukan digital melalui panggilan telepon. Perlu diketahui bahwa petugas Dukcapil tidak pernah meminta data pribadi atau melakukan aktivasi IKD melalui panggilan telepon. Aktivasi IKD hanya dilakukan secara langsung oleh masyarakat melalui aplikasi resmi identitas kependudukan digital dengan pendampingan petugas di kantor Dukcapil atau saat layanan jemput bola. Pihaknya mengingatkan masyarakat agar tidak mudah percaya terhadap ajakan aktivasi IKD dari pihak-pihak tidak resmi, terutama dan menyarankan untuk mengunduh file APK dari luar toko aplikasi resmi atau nan meminta data pribadi serta informasi sensitif. Jangan pernah memberikan data pribadi seperti NIK, nomor KK, PIN, atau kode OTP kepada pihak yang tidak dikenal. Jika Anda menerima telepon mencurigakan, segera laporkan ke Dinas Dukcapil terdekat atau melalui kanal resmi layanan pengaduan. Mari bersama-sama kita lindungi data pribadi dan hindari menjadi korban penipuan. Windo Arezo mengimbau masyarakat untuk segera melaporkan ke pihak berwajib jika menemukan modus nan mencurigai untuk menghindari kerugian lebih lanjut. Windo Arezo menambahkan, sebagai bantu antisipasi, Dis Dukcapil terus melakukan sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman serta kewaspadaan masyarakat terhadap potensi penipuan terkait digitalisasi layanan kependudukan. Nofri melaporkan.